بعلم سائر الصالحين في الدارين amin ya rabbal alamin. Syurutuz zaujah. Kemarin diterangkan rukunnya nikah itu ada berapa? 5 ya. Zauj yang pertama, yang kedua zaujah, yang ketiga wali, yang keempat syahidan, yang kelima sighah. Sekarang kita akan membahas syarat-syaratnya zaujah. Syurutuz zaujati arba'atun, ada 4. Kalau syurutuz zauj kemarin ada 7 ya. Sekarang syurutuz zaujah ada 4. Yang pertama adamul ihrami, tidak sedang ihram. Sama seperti zauj kemarin, suami sedang ihram tidak bisa menikah, baik menikah sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Itu. Begitu juga zaujah, tidak boleh zaujah ini sedang ihram walaupun dia tidak melok akad. Ikut akad tadi ya. Zaujah ikut akad. Enggak, yang akad wali sama zauj. Zaujah tidak melok akad, sama syaratnya tidak boleh dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun umrah. Itu. Walaupun dia dekem mau di kamar kari ngenteni dak ya, tidak boleh. Itu. Tidak boleh kalau sedang ihram. Jadi kalau zaujahnya sedang ihram, wali dan zauj tidak sedang ihram. Si zaujah tepat umrah, belum tahallul di akad pas itu, tidak sah. Harus sedang tidak ihram, adamul ihram. Fala yasihhu nikahu muhrimatin. Syarat kedua wat ta'yinu, ditentukan. Sama seperti zauj kemarin harus ditentukan. Saya nikahkan salah satu dari kalian kepada fulana. Enggak sah kan kemarin kan ya. Walaupun diniati salah satu yang maklum dengan kesepakatan sebelumnya. Cuman segotnya tidak jelas. Itu enggak sah. Zaujah juga demikian. Zaujah harus ditakyin, harus ditentukan. Zaujah itu. Cuman di sini rodok ringan. Kemarin semalam sudah diterangkan. Kalau zauj akadnya begini. Saya nikahkan salah satu dari kalian. Niatnya sudah ditentukan, maklum dengan kesepakatan sebelumnya, cuman ketika akad sengaja pakai segot seperti itu. Tidak sah kan kalau zauj. Kalau zaujah sah. Jadi, misal saya punya 5 anak perempuan. Saya ngomong begini, saya nikahkan salah satu putri saya dengan kamu. Saya nikahkan salah satu putri saya. Ada 5 kan ya? Salah satu putri saya, ada 5. Salah satunya saya nikahkan kepada kamu. Nah, diniati tertentu dengan kesepakatan sebelumnya, cuman sengaja ketika akad disamarkan. Tapi niatnya sudah maklum muayyanah. Sah apa enggak? Sah. Itu. Yang enggak sah apa? Kalau enggak ada kesepakatan niat. Paham ya? Itu enggak sah. Lah kesepakatan dengan niat tadi sah. Itu sah. Lo kok lebih berat zauj? Kalau zaujnya lebih ringan. Ya, kalau zauj harus qabul, harus disaksikan oleh saksi, sehingga ketika wali ngucapkan ngakad nang sopo iki, saksi sudah harus tahu. Walaupun kemudian ketika zauj jawab saksi tahu ya kan, tapi ketika wali ngucapkan ijab, saksi kan bingung sopo iki salah satu dari kalian, nggak jelas, padahal mau disaksikan qabulnya. Loh, ketika jawab kan ketahuan. Iya, kalau memang dia yang dimaksud, kalau orang lain ternyata, paham ya? Itu enggak sah karena zauj harus qabul, lebih ketat. Kalau zaujah enggak masalah. Ini wat ta'yinu, ta'lek nomor 9 itu fala yasihhu nikahu ihdal mar'atain. Enggak sah menikahi salah satu dua perempuan. Itu. Tapi wayab fit ta'yinu biwasfin. Ta'yin harus muayyan. Muayyan dengan apa? Dengan sifat. Enggak harus dengan nama. Ditakyin dengan sifat. Misal, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang tinggi. Saya punya 2 putri. Yang satu tinggi, yang satu tidak terlalu tinggi. Saya ngomong, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang tinggi. Nah, ini sah. Walaupun tidak disebutkan namanya dengan sifat. Auruyatin atau dengan melihat. Saya nikahkan kamu dengan perempuan itu. Sedang menjemur pakaian. Perempuan itu misalnya. Saya sampai ngelihat dengan takyin cukup. Walaupun tidak tahu namanya. Itu. Au nahwihima atau semisalnya. Apa semisalnya? Termasuk niat tadi, paham ya? Niat muayyan. Contohnya kazawwajtuka ibnati
Walaisa lahu ghairuha. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Putri saya cuma satu misalnya. Anak perempuan saya cuma satu. Saya nikahkan kamu dengan anakku. Ini cukup sudah muayyan karena sudah cuma satu. Atau awil lati fiddar walaisa fiha fiddar ghairuha ghair alati. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang ada dalam ruangan ini. Yang ada di dalam kamar ini. Yang di kamar cuma satu cukup itu. Au hadhihi, atau ini saya nikahkan kamu dengan perempuan ini atau putri saya yang ini misalnya. Sah. Paham ya? Walaupun pakai nama samaran ini. Wa in samma lan senajan jenengi sapa wali ha ing zaujah bi ghairi ismiha kelawan liyane jenenge zaujah fil kulli ing dalam sekabehane surah. Sekabehane contoh tadi itu. Perempuan yang di dalam rumah, perempuan yang yang ini namanya fulana misalnya. Jadi namanya disamarkan. Nama aslinya misalnya Siti. Nama aslinya Siti. Cuman walinya sok keren. Sok keren, malu nyebut nama Siti kok jeneng desa. Misalnya saya nikahkan kamu dengan putri saya misalnya Corona. Kepingin keren viral ya. Namanya Corona. Itu Corona Covidia misalnya. Corona Covid. Itu Corona Covidia. Itu jadi biar agak keren. Namanya disamarkan, enggak apa-apa. Yang penting sudah muayyan walaupun pakai nama samaran, enggak masalah. Kemudian syarat zaujah yang ketiga wal khuluwu minan nikahi wa min iddati ghairil khatibi. Wal khuluwu lan suwung kosong minan nikahi saking nikah wa min iddati ghairil khatibi lan saking iddahe sakliyane wong lanang kang lamar. Sakliyane calon manten lanang itu. Wa min iddati ghairil khatibi lan saking iddahe liyane wong lanang kang lamar utawa calon manten lanang. Khatib maksudnya di sini wong kang lamar atau calon manten lanang. Termasuk syaratnya zaujah. Perempuan itu bisa jadi zaujah, sah dinikahi, harus kosong dari pernikahan, tidak berstatus istri orang. Lek sedang berstatus istri orang enggak sah dinikah. Termasuk perempuan yang masih berstatus istri orang adalah perempuan yang menggugat cerai ke pengadilan, akhirnya diputuskan cerai oleh pengadilan tapi suami tidak pernah menceraikan. Secara hukum negara, secara KUA dianggap bukan istri, tapi secara agama tetap istri dari suaminya secara sah. Hati-hati, jangan pernah menikahi perempuan yang diceraikan oleh pengadilan tapi suaminya tidak menceraikan. Banyak kayak gini, banyak. Bahkan kasus perceraian itu sangat banyak setiap tahun. Di Pasuruan aja berapa ribu kasus per tahun, hanya di kabupaten, turun di kota loh. Hanya di kabupaten kasus perceraian di pengadilan itu per tahunnya ribuan kasus. Dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti akan banyak kasus perceraian. Kemudian di hadis yang sama juga disebutkan nanti di akhir zaman akan banyak wanita bekerja. Tidak hanya sing lanang, istri juga bekerja. Dan subhanallah dalam hadis jangan jelas sebab loh ya. Pokok di akhir zaman nanti akan banyak beberapa kasus, ada 20 apa berapa itu. Di antaranya adalah kasus banyaknya perceraian dan banyaknya perempuan yang juga bekerja. Istri yang juga padahal punya suami bekerja. Subhanallah, beberapa tahun yang lalu saya baca berita di Pasuruan ini per tahunnya ada ribuan kasus perceraian. Dan setelah diteliti kebanyakan sebabnya adalah gara-gara istri bekerja di luar rumah. Gara-gara istri juga bekerja. Kebanyakannya itu. Lo apa oleh istri bekerja itu
kemudian menyebabkan perceraian karena merasa sudah bisa mencukupi diri sendiri sehingga gak pati sopan kepada si laki-laki, apalagi kalau dia bayarannya lebih besar. Sing lanang kuli bangunan misalnya, sing wedok buruh pabrik, ya kalah bayarannya sing lanang, apakah tinggal ngelama. Nah, ngelama iki awal mula munculnya perceraian. Ini diantaranya lagi namanya bekerja di luar, ya ono teman bekerjanya yang laki-laki sering guyon, jenenge apa, wong umum ya, ada di tempat pekerjaan guyon delon pegawai pom kadangnya guyon ya kan, pegawai Alfamart, Indomaret, Injerulak guyon ya kan, itu guyon itu. Seperti itu. Kadang-kadang pegawai basmalah guyon ambek sales ndak izin. Iya, ndak izin. Banyak saya nemukan kayak gitu. Ndak tahu malu, santri sampean iki. Itu guyon ambek sales kayak ambek bojone. Lah kayak begini. Lah seperti itu akhirnya kadang-kadang banding no, lo ini kok lebih santun. Lek ngomong ndak kayak bojoku kasar. Ini kok lebih mesra, bojoku ndak iso mesra. Itu lah, ini akhirnya muncul pikiran-pikiran itu, akhirnya muncullah perceraian. Hati-hati. Jadi syaratnya zaujah itu tidak sedang berstatus istri orang, termasuk yang masih berstatus istri orangnya itu yang cerai di pengadilan tapi suami belum pernah mengucapkan kalimat tolak. Ini hati-hati, itu masih berstatus istri, sampai nikahi tidak sah, walaupun secara negara sah, secara agama tidak sah. Ini syaratnya. Syarat nomor 3 ini ada 2, satu paket, tapi harus kosong dari pernikahan dan harus kosong dari iddah. Cuman iddah yang dimaksud iddah dari orang lain. Jadi sedang kosong dari iddah dari orang lain. Siapa orang lain? Bukan calon manten laki. Jadi harus sedang kosong dari iddah orang lain. Lah duduk orang lain apa? Ya calon manten. Ada perempuan sedang menjalani iddah. Sahibul iddah, suami orang pemilik iddahnya ya orang yang mau menikahi ini, laki-laki yang mau menikahi. Nah, ini tidak masalah nikah walaupun di tengah-tengah iddah. Lu ya apa contoh nih? Misal ada suami khuluk dengan istrinya. Suami khuluk dengan istrinya, tolak 1 tapi khuluk. Bain kan? Tapi bain sugro. Bain itu ada bain sugro, ada bain kubro. Lah bain kubro tidak bisa nikah lagi kecuali menikah dengan laki-laki lain dulu. Kalau bain sugro tidak apa-apa akad lagi. Di tengah-tengah iddah rujuk tidak iso bain lah ya. Rujuk nggak bisa, tapi nikah lagi boleh, yaitu. Jadi ada suami mengkhuluk istrinya 1, tolak 1 tapi tolak khuluk. Rojo ndak bisa, kepengin balik ya apa? Akad baru, yo angkah tukar lagi, kobil tu lagi, pakai wali, pakai mahar dan seterusnya. Di tengah-tengah iddah boleh. Loh, tengah-tengah iddah kok menikah? Pemilik iddahnya ya calon manten ini. Paham ya? Kenapa sih perempuan dalam masa iddah itu kok tidak boleh menikah? Di antara sebabnya, bukan yang paling dominan, nanti akan diterangkan di bab iddah. Di antara sebabnya takut terjadi percampuran nasab. Lek tengah-tengah iddah dikhawatirkan kan hamil, dinikahi. Ndak jelas nanti ini anak mantan suami pertama atau anaknya suami yang kedua. Karena itu tidak sah. Paham ya? Gitu. Jadi sedang kosong dari iddah orang lain. Kalau iddahnya khotib tidak masalah. Termasuk contohnya lagi, iddah khotib apa? Kayak laki-laki wati syubhat kepada perempuan. Jadi ada laki-laki wati perempuan dikira bojone. Dikira istrinya, enggak weruh salah kamar ya. Enggak weruh salah kamar. Terjadi wati. Lah, ini namanya wati syubhat, mewajibkan iddah. Kalau seandainya wanita yang diwati syubhat ini istri orang, hatta bojone enggak boleh wati. Selama menjalani iddah. Ternyata diwati, loh kok bojone dudu bojone dhewe, wis kadung wati. Paham ya? Wis kadung wati, maka perempuan ini harus menjalani iddah. Nah, seandainya dia punya suami, ndak boleh suaminya wati sampai habis masa
iddah. Kalau ndak punya suami, ya tetap harus iddah. Dia ndak boleh nikah dengan orang lain. Kenapa? Wati syubhat ini termasuk yang muhtaram. Nanti kalau punya anak nasab kepada laki-laki yang melakukan wati. Kepingin nikah. Di tengah-tengah itu nikah dengan orang yang mewati syubhat. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Walaupun sedang iddah tapi iddahnya dari calon manten laki-laki. Boleh. Paham ya? Dan ini pernah terjadi. Wati syubhat itu pernah terjadi. Yo foto subure kok ndak weruh ta, ndak apal tanang bojone. Masih peteng kan apal ya. Ini. Lah kok ndak apal itu loh. Bisa terjadi dulu di Hadramut, di Mukalla. Ada perempuan kakak adik nikah bareng. Dan di sana budaya Hadramut itu enggak ngeliat dulu. Adatnya orang Hadramut kebanyakan khususnya di Tarim, kalau mau nikah itu enggak pakai ngeliat dulu istrinya seperti apa, enggak ngeliat. Jadi nggak ero ya sembuh ayu enggak, itu nggak tahu, taunya malam pertama itu, paham ya? Nggak tahu nggak apa, nggak ero ya seru jenenge ngono tok ae. Nah, ini ada kakak adik perempuan dua perempuan kakak adik nikah bareng, kamari jejer. Manten lanange sama-sama ndak pernah ngelihat calon istrinya sebelumnya. Tidak pernah melihat istrinya sebelum, jadi pertama ketemu ya di kamar itu sudah malam pertama itu, paham ya? Pertama ketemu di situ udah diakad, kakak sama adik akad, kamar jejer itu. Setelah apa? Setelah selesai akad malam pertama itu sudah podo perang ini di dalam dua kamar itu, paham ya? Terjadi dua pertempuran. Itu. Ndak ada sing weruh. Masing-masing meyakini kalau itu istrinya. Ternyata salah kamar. Podo salah ae kan. Dua-duanya sama-sama salah. Ketawanya kapan? Ketika sarapan pagi. Sarapan pagi masing-masing gandeng dengan ya teman perangi semalam. Makan. Tepak makan, orang tuanya kaget. Orang tuanya perempuan ini kaget. Loh, kamu kok sama ini? Loh iya ini kan istri saya. Loh kamu tadi malam tidur sama dia? Iya. Kamu? Juga sama. Loh ya apa saling keliru iki? Bojomu sing iku misalnya. Keliru. Sama-sama keliru. Paham ya? Ya apa solusinya? Sama-sama melakukan iddah dari yang wati syubhat. Ya apa caranya? Gak bisa malam kedua lek pancet kayak ngono, paham ya? Sama-sama sedang melakukan iddah. Ya apa solusinya? Bingung gimana nih, gimana akhirnya nanya pada ulama lagi, pentingnya nanya nang ulama. Nanya nang ulama nemu jalan keluar ya, paham ya? Nanya kepada salah satu ulama yang ada di Mukalla waktu itu, gimana ini, gimana nggak usah gimana nggak usah bingung. Yo nggak bingung gimana, ini mantan nanyar nggak iso malam kedua ya. Terus keliru ya gimana ini? Akhirnya tanya, wis kamu semalam kan kumpul sama ini pasangan keliru ini, kamu cocok nggak dengan pasangan keliru ini? Cocok apa enggak? Cocok. Terus satunya lagi, kamu juga dengan pasangan keliru kamu itu cocok nggak? Mau nggak seandainya jadi suami kamu? Seandainya jadi istri kamu terus? Mau? Ya sudah. Masing-masing suami menceraikan istrinya. Akhirnya masing-masing suami menceraikan istrinya. Sama-sama iddah kan ya? Ya udah diakad yang ini sekarang. Diakad dengan pasangan keliru tadi. Nah, akad dalam keadaan iddah, tapi iddah dari pemilik iddah dengan calon mantennya. Sah. Ini juga sama diakad wis. Ya udah mesisan keliru wis. Keliru lah tepak enggak apa-apa. Keliru kok tepak sih, paham ya? Ya iki keliru tepak iku jenenge, paham ya? Keliru tapi tepak. Udah, mesisan wis keliru selama-lamanya sudah. Keliru tepak enggak apa-apa. Keliru enggak tepak aja terus iki keliru tepak kok. Paham ya? Ya udah diakad, ini juga diakad. Sah. Itu. Paham? Lu kan sedang iddah, enggak apa-apa, iddah kan dari zauj. Iddahnya dari calon manten laki-laki. Paham ya? Nah, jadi syaratnya zaujah tidak boleh sedang menjalani iddah. Yang dimaksud iddah dari orang
orang lain. Kalau iddah dari calon manten laki-laki nggak ada masalah. Jelas. Yes. Syarat keempat, wa kaunu zauja unsa yakinan. Manten zaujah ini harus dipastikan perempuan. Ojo sampai khunsa kayak semalam itu. Yang dimaksud khunsa sudah jelas, ya? Kayak semalam sudah terangkan. Jadi harus dipastikan berjenis kelamin perempuan itu. Fala yasihu, catatan kakinya itu fala yasihu nikahul khunsa wa in banat unusatuhu, sama kayak semalam. Kalau ada perempuan si khunsa belum jelas jenis kelaminnya, tetap aja diakad sebagai zaujah, padahal belum jelas laki atau perempuan, diakad. Setelah akad terbukti apa? Perempuan apa sah? Tidak. Kenapa? Mengetahui bahwa zaujah ini betul-betul perempuan itu adalah syartus sihah, bukan syarat jawazul ikdam. Sama untuk zaud dan zaujah, sama-sama syartus sihah, bukan syarat jawazul ikdam. Ono sing syarat jawazul ikdam siapa? Wali dan saksi. Nggak apa-apa. Wali dan saksi. Ono wali nggak jelas kelamini. Lu kok iso masa itu dadi bapak lek jelas kelamini. Wali kan masa kudu bapak, cacak bisa jadi, ya kan? Kakak. Ada seorang perempuan punya kakak khunsa, nggak jelas jenis kelaminnya, didadekno wali, nggak boleh, haram, paham ya? Selama belum jelas kelaminnya, hukum menjadikan dia wali, hukumnya haram. Tapi kalau ternyata setelah ngakad terbukti laki-laki, akadnya sah. Atau saksinya khunsa, nggak boleh harus laki-laki. Kok tetap aja dilakukan akad nikah dengan saksi khunsa, haram ngelakoni seperti itu. Cuman kalau ternyata terbukti laki-laki, maka nikahnya sah, tidak perlu ngulang akad. Catatannya itu bikhilafil waliyyi wasyahidaini. Wali dan syahidain tidak masalah. Fa innahu, kelakuan. Idza kana ahaduhum khunsa, jika salah satu dari wali dan syahidain itu khunsa, tempat akad si khunsa tidak jelas. Tsumma banat dzukuratuhu, mari akad dites ternyata betul-betul laki sohan nikah. Opo lek zaud dan zaujah nggak sah. Itu syaratus sihah, kaunuha duku apa? Zakaron atau unsa yakinan itu syarat sihah. Ini kok syarat jawazul idam. Iya, wal farqu anna kullan minaz zaujain maqudun alaih. Iya, kalau zaujen itu makud alaih, zauj makud alaih, zaujah juga makud alaih. Karena itu syaratnya lebih ketat. Tapi kalau saksi dan wali bukan makud alaih. Ya, itu. Wala kadzalikal wali wasyahidain. Tidak seperti itu wali dan syahidain. Wali akid bukan makud alaih. Saksi bukan akid, bukan makud alaih, sama-sama bukan makud alaih. Maka syaratnya tidak terlalu ketat. Itu. Wa yuhtatu lan den ati-ati fil maqut alaih opo mala yuhtatu fi ghairi. Maqut alaih harus lebih berhati-hati dibandingkan selainnya. Jelas ya? Nah, ini syaratnya zaujah. Catatan tadi al-khulu wal khulu minan nikah, ada catatan kakinya, enggak usah tak baca, nanti di miftah ada itu, di akhir wis meh khatam itu. Di akhir miftah ono, enggak usah tak terangkan sekarang biar enggak ngulang. Begini panas ya. Di jero ini sebenarnya. Ini panas. Ini jero ini sing panas. Sumber lah ini jero. Kapan panasan sih ini? Makanya enggak apa-apa, enggak masalah. Gitu. Suruh. Pokoknya dipanasi aja enggak bisa. Syurutu waliyin nikahi. Sekarang kita bahas syaratnya wali nikah. Syurutu waliyin nikahi samaniyatun. Syaratnya wali nikah itu ada 8. Jadi syaratnya wali nikah ini ada 8. Pertama al-ikhtiyaru. Kehendak sendiri, bukan terpaksa. Lek wali dipaksa, ayo akad no. Lek endara bacok. Akad no.
Enggak tak bacok loh ya. Akhirnya terpaksa angkah tuka, terpaksa. Tidak sah ini. Tapi seperti semalam ketika bahas zauj, terpaksa yang menurut kriteria fikih. Tidak tak terangkan karena nanti di bab tolak akan dibahas. Jadi paksaan yang memenuhi syarat-syarat paksaan itu baru bisa menyebabkan tidak sah. Kalau terpaksa, misalnya terpaksa saya ini, oh terpaksa, iya aku duwe utang nang dhek ndak enak, itu terpaksa. Nah, ya. Nah, terpaksa yang memenuhi aturan fikih. Syarat pertama. Syarat kedua, wal hurriyatu, merdeka. Lek budak gak sah jadi wali. Gak sah jadi wali. Karena termasuk kekuasaan menjadi wali itu, budak tidak layak untuk menerima kekuasaan. Wadzukuratu, harus laki-laki wali itu. Tidak boleh perempuan atau khunsa, tidak boleh. Fala yasihun nikahu min imra'atin wa khunsa. Wali ini khunsa tidak sah. Kalau terus khunsa, barusan sudah diterangkan. Kalau ketika ngakad khunsa, setelah selesai akad ketemu bahwa dia laki-laki, ya bakati sah, paham ya? Makanya di situ tidak ada kalimat yakinan, waktu kurotu gitu dok. Tapi kalau zauj harus waktu kurotu yakinan. Di sini tidak harus. Laki-laki tidak jelas ya khunsa, yo haram ngono ae melakukan akad. Tapi kalau ternyata setelah akad terbukti laki-laki, akadnya sah. Wat taklifu nomor 4, kudu mukallaf, akil dan baligh. Akil dan baligh. Anak kecil tidak bisa jadi wali. Walinya siapa? Caca atau adik. Umur piro? 7 tahun. Tidak bisa. Walaupun sudah tamyiz, metu we, umur 7 tahun tapi metu we ya kan ono kan. Itu. Sing tuwek kalah, sing tuwek apa kaya arek cilik misalnya. Iki cilik tapi metu we. Podo ndak bener ya, cilik metu we utawa tuwek kaya arek cilik itu. Podo itu. Nah ini. Jadi masih kecil tidak sah atau tidak berakal, majnun, mengalami gangguan mental, tidak sah ini wa taklifu mukallaf. Kemudian wa adamul fiski, tidak fasik. Jadi syaratnya wali tidak boleh fasik. Tidak kudu adil. Tidak harus adil. Yang penting tidak fasik. Beda. Lek syaratnya saksi harus adil, lebih berat. Lek syaratnya wali yang penting tidak fasik. Orang itu ada 3 tingkatan. Ada orang adil, ada orang fasik, ada orang nggak fasik tapi juga tidak adil, wasitoh, tengah-tengah. Paham ya? Jadi ada orang itu adil, lek saksi kudu adil iki sing nomor 1. Ada orang fasik, lek fasik nggak boleh jadi wali nikah, nggak boleh jadi saksi nikah. Ada tengah-tengah antara 3, nggak fasik tapi juga tidak adil. Nah, untuk bisa memaham ini, sampean harus paham siapa yang disebut adil. Adil itu dobit ini, wal adlu man, apal nong ini, ya jitani bul kabairo wayat taki fil aghlabis sawairo. Wama ubiha, tulisan apal nong. Wama ubiha wa huwa fil ayani yakdahu fi muru'atil insani. Ini dobitnya orang disebut adil. 3, harus memenuhi kriteria 3. Siapa? Wal adlu mayyajtani bul kabairo. Orang adil itu adalah orang yang menjauhi dosa besar semuanya. Artinya tidak pernah melakukan dosa besar walaupun 1 kali. Ini pertama. Kedua, wayat taki lan ngedoi. Sapa adil fil aghlabi ing dalam lumrahe as-saghaira ing pira-pira dosa cilik.
dan menjauhi kebanyakan dosa kecil. Golibe artinya lebih sering menjauhi maksiat. Artinya kalau totalan taat sama maksiatnya itu masih lebih banyak taat. Itu baru dikatakan adil. Jadi harus lebih banyak taat dibanding maksiat dosa cilik. Dosa cilik sering dia ngelakoni dosa cilik, ya ngerasani dosa cilik apa gede. Kalau madhab Imam Malik dosa gede kabeh mutlakon. Ngerasani itu dosa gede masih tukang becak sing dirasani. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i ngerasani itu dosa kecil. Kecuali ngerasani orang alim atau hamalatul Quran. Orang yang hafal Al-Quran. Itu. Hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Qurannya. Nah ini dirasani dosa gede. Hati-hati ngerasani ulama, nggak cocok dirasani. Itu banyak ya. Polai sing nggak cocok dirasani. Polai siji pilihan partai ini dirasani. Polai siji pilihan presiden ini dirasani. Hati-hati dosa besar ngerasani ulama dan kualatnya biasa cepat. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Namanya makan daging beracun yang suka racunan. Nah, ngerasani itu sama seperti makan daging. Hati-hati keracunan ya. Keracunan kualat. Itu jangan ngerasani ulama. Dosa gede. Jadi kalau totalan dia yang melakukan dosa kecil. Siapa yang melakukan dosa kecil? Kita semua sering melakukan dosa kecil. Cuma akean dibanding toate. Totalannya satu-satu. Jadi enggak delok iki ganjarannya gede iki. Masih ganjarannya gede, ibadah sebesar apapun pahalanya dihitung satu. Kayak haji kan pahalanya besar ya. Itu. Pahalanya besar, tetap dihitung satu. Maksiat masih maksiat yang dianggap sepele oleh kebanyakan orang, tetap ya dihitung satu. Belum kan bandingannya haji, berarti haji dihitung satu, enggak, tetap dihitung satu. Paham ya? Ini yang dikatakan orang adil. Orang adil itu pertama menjauhi dosa besar total. Tidak pernah melakukan dosa besar walaupun hanya sekali. Kemudian wayattaqi fil aghlabis saghaira. Kebanyakan meninggalkan dosa kecil, artinya lebih banyak taat dibanding dosa kecilnya. Kemudian wama ubiha ini atof kepada as-saghair. Tadi kan menjauhi as-wayat takilan ngedoi sapa adil as-saghaira. Begitu juga menjauhi wama ubiha wamalan perkara ubiha kang den menangaken apa mah. Itu. Wa huwa fil ayani yakdahu. Iku ngrusak apa ma itu mau biha fi muruatil insani yang dalam keperawirane menungso, yang dalam harga diri. Jadi apa? Menjauhi hal-hal yang bisa merusak muruah. Menjauhi hal-hal yang bisa merusak muruah. Tiga itu untuk bisa orang itu untuk bisa dikatakan adil harus memenuhi syarat tiga itu. Tidak pernah melakukan dosa besar walaupun hanya satu kali. Kemudian menjauhi dosa kecil, tidak keseringan melakukan dosa kecil. Ukurannya harus lebih banyak taati dibanding dosa kecilnya. Seandainya totalan, ya paling totalnya sama perharinya berapa, ngerasain ini ping piro, melihat ajnabiyah berapa kali, ya. Kemudian maksiat-maksiat yang lain, mari ngono, sholat sunatnya berapa kali, wiritane berapa kali, baca Qur'ane berapa kali, nah total akan di antara maksiat ambek taati. Maksiat dosa kecil itu dua. Ketiga, harus menjaga harga diri muruah. Apa itu muruah? Muruah itu adalah at-takhulluq bi khuluqi amsalihi. At-takhulluq bikhuluqi amsalihi fi zamanihi wa makanihi. Bersikap wajar sesuai kelasnya. Bersikap wajar sesuai kelasnya dia. Melihat zaman dan tempatnya, sesuai tempat dan waktunya. Artinya bersikap yang wajar. Santri ya bersikap santri. Seorang ustadz ya bersikap seorang
layaknya seorang ustadz. Jadi bersikap yang wajar, yang layak sesuai kelasnya dia. Sampean golongannya opo? Santri. Yo bersikaplah yang wajar seperti santri. Lek sampean santri melakukan perkara yang tidak layak dilakukan santri walaupun mubah, rusak muruai. Tidak boleh jadi saksi karena tidak adil. Jadi saksi nikah nggak sah. Ustadz yo bersikap selayaknya seorang ustadz. Kalau seorang ustadz tidak menjaga muru'ah, melakukan perkara walaupun mubah, tapi nggak layak dilakukan oleh seorang ustadz, nah, maka rusak muru'ah. Nggak boleh jadi saksi nih. Sesini misal seorang ustadz marung kopi di trotoar sampai medingkra, mubah apa enggak? Mubah. Masa dosa? Enggak dosa, tapi enggak pantas. Enggak pantas. Maka rusak muru'ah, enggak sah jadi saksi nikah. Itu. Seorang santri misalnya, seorang santri melakukan perkara-perkara yang tidak layak dilakukan oleh seorang santri. Melaku di dalan berok-berok. Jerit anu gawe niku. Jerit-jerit ya, seorang santri tengah kampung. Tanpa mengganggu, dan mengganggu iso haram ya. Dan mengganggu iso haram. Ini boleh kan? Tapi tidaklah layak dilakukan oleh seorang santri. Itu. Maka ini ngerusak muru'ah. Tidak sah jadi saksi nikah. Paham? Itu. Jadi bersikap wajar. Bersikap wajar sesuai tempat dan waktunya. Sesuai tempat dan waktunya. Zaman sekarang wis jarang orang jaga muru'ah ini. Nah, ini yang dikatakan. Jadi menjauhi dosa besar. Kalau pernah melakukan dosa besar sekali saja, mencuri dosa besar, zina dosa besar, minum minuman keras dosa besar, durhaka pada orang tua, qat'ur rahim dosa besar itu. Sekali saja melakukan itu langsung fasik. Dosa besar itu kalau Imam Ibnu Hajar nyebutnya banyak di kitab Az-Zawajir. Banyak sekali yang dimasukkan ke dalam dosa besar, tapi banyak juga yang diterangkan bahwa itu qaul dhaif. Itu qaul dhaif. Kalau apa? Imam Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad di kitab Ad-Da'watut Tamah roto akhir lisan, di kitab Ad-Da'watut Tamah nukil dari Ihya Imam Ghazali. Imam Ghazali nukil dari Kutul Qulub karangan Abu Thalib Al-Makki. Imam Abu Thalib Al-Makki. Lah, mengatakan dosa besar itu ada 17. Jadi dosa besar ada 17 yang disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad di kitab Ad-Da'watut Tamah, nukil dari Imam Ghazali di Ihya. Imam Ghazali di Ihya nukil dari Abu Thalib Al-Makki di kitab Kutul Qulub. Lihatan nanti di Da'watut Tamah. Untuk gampang golek ini dibanding di Ihya ya. Di Ihya tuh, golek ini ruwet sih. Mau coba virus itu karuan setengah jam ketemu ya. Jadi di kitab Ad-Da'watut Tamah disebutkan dosa besar itu ada 17. Kalau ada orang melakukan salah satu itu, maka apa? Tidak sah, maka hukumnya fasik. Maka hukumnya fasik. Kemudian yang kedua yaitu tadi harus lebih banyak taat dibanding dosa kecilnya. Kemudian menjaga muru'ah harga diri. Nah, orang kalau melakukan dosa besar langsung fasik. Orang kebanyakan dosa kecil fasik. Di total ibadah ambil maksiat dosa kecilnya lebih banyak dosa kecilnya. Fasik ini. Untuk bisa menjadi adil tidak gampang. Tobat itu yang serius. Tobat itu yang serius. Begitu tobat serius yang memenuhi syarat seperti sulam itu, syarat-syarat tobatnya seperti yang disulam, harus bertobat. Setelah bertobat yang serius, yang sesuai syarat-syaratnya, dia langsung hilang, vonis faseknya hilang. Maka dia berstatus tidak fasek. Tapi durung adil sih. Durung adil. Jadi kalau melakukan dosa besar satu kali saja langsung fasek.
Kebanyakan dosa kecil fasik. Kalau tobat tidak fasik, tapi juga tidak adil. Untuk adil perlu proses, dites selama 1 tahun. Selama 1 tahun, kalau dia tidak pernah melakukan dosa besar, baru balik menjadi adil. 1 tahun dia tidak kebanyakan dosa kecil lagi, tidak sampai kalaman atau ati, baru bisa dikatakan adil. Syarat wali di sini adil apa tidak fasik? Syaratnya wali di sini tidak fasik, cukup tidak fasik. Jadi wali pelaku dosa besar, wali ini pelaku dosa besar. Kepingin bisa menikahkan anaknya, ya udah tobat toh. Hentikan maksiat yang sedang dilakukan, sesali dengan menyesal sebenar-benarnya maksiat yang dilakukan, kemudian bertekad untuk tidak mengulang seumur hidup. Yang niat yang kuat untuk tidak mengulang seumur hidup. Kalau berkaitan dengan hak adami, harus membebaskan diri dari hak adami. Sudah begitu melakukan itu, dia langsung tidak fasik, sudah boleh menjadi wali. Makanya biasanya akad nikah ketika khutbah kan diajak tobat ya, istighfar. Asal istighfarnya serius. Misalnya wali itu misalnya sering nggak misalnya dia itu pernah melakukan dosa besar, minum minuman keras misalnya, waliyadzubillah ya, itu dia mau ngangkatkan nikah, ketika dibacakan khutbah nikah diajak tobat serius, dia astagfirullahaladzim, 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 serius dia tobatnya, bertekad, saya menyesal minum minuman keras selama ini dan saya bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi. Dengan bertobat itu langsung tidak fasik, sifat fasiknya hilang, tapi belum adil. Boleh nggak jadi wali? Boleh. Jadi istighfar ketika menjelang akad, kalau memang serius tobatnya, itu bermanfaat untuk wali. Untuk saksi enggak. Untuk saksi, hatta dia tobat serius, bener dia nggak fasik, tapi jadi saksi nikah belum boleh. Kenapa? Durung adil ya. Untuk balik adil ngenteni setahun baru. Paham ya? Itu. Lu berarti tidak manfaat kalau gawe nih saksi. Enggak manfaat untuk bisa menjadi saksi. Ya tapi tetap manfaat. Dengan begitu kan dia tidak fasik moro. Menghapuskan dosa-dosanya ya. Itu. Udah. Wa adamul fiski. Jadi syarate wali itu tidak fasik. Itu. Tidak harus adil. Catatannya nomor 8 itu fasobiyu idza balagha walam tasdur minhu kabiratun. Anak kecil yang baru balik, tidak pernah melakukan dosa besar, walam yusirra ala saghiratin. Itu. Dan tidak israr kepada dosa kecil, tidak kebanyakan dosa kecil, tapi walam tahsullahul malakah. Itu. Allati arrafu bihal adalah. Tapi dia belum memiliki malakah yang dimasukkan dalam kategori adalah, itu sifat adil. Dia misalnya tidak jogo muruah, paham ya? Anak kecil balik oleh pirang dino misalnya, dia ini tidak pernah melakukan dosa besar, tidak kebanyakan melakukan dosa kecil, cuman tidak jogo muruah misalnya. Ya apa ini? Yasihu ayyakuna waliyan, boleh menjadi wali wa ilam yakun adlan, walaupun dia tidak adil. Tidak jogo muruah kan tidak adil ya kan, tapi nggak fasik. Orang yang merusak muruahnya sendiri itu nggak fasik, tapi juga tidak adil. Itu wa ilam yakun adlan. Kenapa alasannya? Li annahu laisa bifasik, dia nggak fasik. Fahuwa ini adamul fiski ini wasitotun. Adamul fiski itu wasito antara adil dan fasik. Wa kadal kafiru ida aslama, wong kafir kait masuk Islam nggak fasik, tapi juga belum dikatakan adil. Dilihat dulu, dites, jaga muru'ah dan enggak. Itu. Wal fasiku idza taba, orang fasik ketika tobat hilang fasiknya, cepotan sing duwe HP cendar rusak. Itu. Ketika tobat tak fasik, fa innahu yuzawwiju fil hal, boleh menikahkan seketika itu. Kenapa? Li'anna syarta fi waliyin nikahi adamul fiski lal adalatu. Karena syaratnya wali nikah itu yang penting tidak fasik, tidak harus adil. Kita selesaikan syarat wali nikah, habis itu istirahat. Kemudian
wa adamu ikhtilalin nadhari biharamin au khobalin. Itu wa adamu ikhtilalin nadhari lan ora anane cacate pengangen-ngangen biharamin kelawan nemen tuwane, kelawan sebab nemen tuwane au khobalin utawa gangguan mental. Termasuk syaratnya wali tidak boleh cacat mental, tidak boleh mengalami gangguan mental karena sudah terlalu tua, atau ya rada idiot setengah banyak setengah rolas nggak sampai edan dah, cuman ya setengah rolas itu mah nggak nggak sampai rolas, 11 dong. Misalnya ukurannya apa dikatakan mengalami gangguan mental? Sekiranya tidak bisa milih mantu sing kufu. Dan tidak perlu sampai lek milih mantu sing kira-kira sepadan ambek anak sampean itu ya apa? Yo. Pokoke apa ya, pokoknya rapi tarabeno, pokok payu tarabeno ndak. Jadi dia itu tidak bisa milih mantu, tidak bisa menseleksi mana mantu yang kufu dengan anaknya, mana yang tidak kufu, yang sebanding atau tidak sebanding. Ini ukurannya. Jadi ya kayak wong idiot ngene iku, ngangong dongong ya delahom gitu, hula hulu ya gitu, nggak edan dah, cuman itu ngangong delomong, gampang dibujui biasanya, lek tuku-tuku gampang dibujui. Itu ndok ngango, idiot, istilah idiot, ndak sah jadi wali. Atau terlalu tua, wisan terlalu sepuh, wis nemen sepuh nih, wis mepikun wisan. Paham ya? Wis setengah-setengah pikun nih kok ndak iso milih mantu sing kufu atau tidak, ndak bisa milih. Ini nggak sah untuk menjadi wali. Kemudian syarat berikutnya, syarat keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang syarat 7. Wa adamul hajri bis safahi. Lan ora anane den hajar, den sengker bis safahi kelawan sebab safah. Itu. Bukan safeh, intinya gitu. Syaratnya wali tidak boleh safeh. Safeh sampean wis mari belajar Fathul Qorib ya. Safeh itu orang yang memubadzirkan hartanya. Jadi harta digunakan untuk hal-hal yang terlarang. Harta digunakan untuk perkara sing haram, beli narkoba, minuman keras, beli rokok, ala kalamil hadirin. Menurut ulama-ulama hadramut sapeh ini tidak usah jadi wali ya. Bapak rokokan, tidak boleh jadi wali. Sapeh sana ya, uangnya dibuat beli rokok, perkara sing haram. Menurut ulama hadramut hampir semuanya ya. Itu. Sapeh ini tidak boleh jadi wali. Hati-hati. Kemudian apa? Atau termasuk safe adalah membuang-buang hartanya, menyia-nyiakan harta. Lalu gawe ini beras dibuat nang laut kono. Dibuat nang laut. Dudu sedekah nang iwak dudu. Dibuat duwe buat nang laut. Iwak arep duwe kan ya. Dibuat nang laut. Atau duwe diobong nang gawe ini. Nah, ini safe. Jadi bab hajar nanti akan lebih lengkap lagi. Tidak sah ini menjadi wali karena apa? Dia perlu wali. Enggak boleh jadi wali, dia harus dibimbing oleh wali. Dia harus dikontrol oleh wali. Kok mau jadi wali? Enggak bisa. Kemudian syarat yang terakhir, yang ke-8, wa adamul ihrami, sama. Wali tidak boleh berstatus muhrim, ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh. Itu. Walaupun taukil ndak oleh, wali ini tepat ihram ndak bisa menikahkan. Ya wis taukil kepada orang yang sedang tidak ndak boleh menikahkan sendiri, nggak boleh mewakilkan, tidak boleh. Catatan kaki di bawah itu fala yasihu tazwijul muhrimi wala wakiluhu, wakilnya walau kana sapa wakil iku halalan, walaupun wakilnya orang halal, bukan orang yang ihram. Halal artinya tidak ihram, itu ndak sah itu. Lakinnahu, tetap ini wali yang muhrim tadi, muhrim iku layan azilu, ora kepecat sapa muhrim bil ihrami kelawan sebab ihram. Tapi dengan dia ihram duduk berarti kemudian kewaliannya menjadi hilang, enggak. Ya terhalang ngono ae tapi tidak hilang.
Karena itu fayakidu mongko kena ngakat sapa muhrim sapa wali ba'da tahalluli ing dalam sausé tahallul. Setelah tahallul ndak masalah mau ngakat lagi. Kenapa? Ketika sedang ihram cuma ndak boleh menjadi wali. Itu berarti hilang kewalian nih, tercegah. Lewes tahallul, ndak usah pengangkatan baru, ndak usah pelantikan maneh. Otomatis boleh nikahkan jadi wali lagi. Wala tantakilu bil ihrami opo al wilayatu lil abad. Lah terus ketika walinya sedang ihram, opo kewalian ini pindah nang urutan wali setelahnya? Urutan wali nanti di miftah yang lebih, makanya kemarin tidak tak baca di sini ono di aku takleknya, cuma tidak tak baca karena lebih sistematis di miftah nanti ayah pertama, urutan kedua kakek. Ayahnya sedang ihram, opo pindah nang kakek enggak? Lah terus ya opo lek bapak isi ihram? Iki kesusu kudu nikah segerai. Ya apa? Fala yuzawwijuhu, dia tidak boleh menikahkan. Abad tidak boleh. Balis sultan. Tapi sultan, pejabat, presiden atau pejabat yang berwenang. Semalam sudah diterangkan yaitu ketua KUA itu. Nah, nanti akan diterangkan, tapi nggak di sini karena lebih mudah di miftah. Di miftah itu akan diterangkan kapan kewalian itu pindah pada hakim, kapan kewalian pindah kepada wali setelahnya, urutan wali setelahnya. Itu nanti ada aturannya. Jadi tak terangkan ketika kita baca miftah saja. Itu. Di sini cuman nanti di miftah lebih detail, bahkan disarai nadom ini ada wa asratun sawalibul wilayah, kemudian nadom yang kemarin isruna zawajah hakimun adamul wali itu ada di miftah dan disarai, jadi nanti aja kita baca ada di miftah. Wallahu a'lam.